Besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya kenalkan nama Muhammad Iqbal Aziz, NIM 1521136. Saya akan menjawab UAS hukum acara peradilan tata usaha negara. Yang pertama, tentunya kita flashback dulu ya. Hukum peradilan tata usaha negara itu merupakan lembaga peradilan yang melaksanakan penguasaan kehakiman dalam mengadili sengketa antara perorangan atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tun akibat dikeluarkannya keputusan tun yang dianggap merugikan dan melanggar hak perorangan atau badan hukum perdata tersebut. Nah, keputusan tun merupakan keputusan yang tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat atau badan tun yang bersifat individual, konkret, dan final, dan mengakibatkan akibat hukum bagi perorangan maupun badan hukum perdata. Nah, yang pertama mengenai apa yang harus dilakukan hakim dalam menjalankan tugasnya di PT UN. Tentunya hakim memiliki tugas dan wewenang adalah memutus, mengadili, dan memeriksa sengketa tata usaha negara. Dalam hukum acara pengadilan tata usaha negara ada yang namanya asas hakim bersifat aktif atau asas hakim aktif. Dalam latinnya dinamakan dengan dominus litis, yang mana memberikan arti hakim berperan sangat aktif dalam melaksanakan atau menyelesaikan sengketa tun. Berbeda ketika hakim di hukum acara perdata yang bersifat pasif. Nah, asas hakim yang bersifat aktif ini dalam penerapannya yang pertama, ketika setelah adanya dismissal proses atau setelah ketua pengadilan tun menetapkan bahwa gugatan ini bisa dilanjutkan ke proses persidangan, hakim memeriksa terlebih dahulu data-data, dan kemudian apabila ada data yang kurang, hakim wajib memberi nasihat kepada penggugat untuk melengkapi data tersebut dalam masa waktu 30 hari. Nah, apabila dalam waktu 30 hari penggugat tidak melengkapi data-data dalam gugatannya, maka hakim memutuskan bahwa gugatan tersebut tidak diterima dan tidak ada upaya hukum, dan kemudian tapi bisa mengajukan gugatan baru. Selain memberi nasihat kepada penggugat, hakim juga bisa meminta kepada pejabat tun apabila penggugat mengalami kesulitan dalam memperoleh data atau informasi yang diperlukan. Nah, itu tadi hakim bisa meminta keterangan kepada pejabat tun atau badan tun. Nah, sehingga kok adanya asas aktif di sini, hakim bersifat aktif ini sebagai perimbangan, karena pada dasarnya penggugat itu bersifat lemah.
dibanding tergugat yang bersifat lebih kuat. Nah, asas aktif ini sebagai perimbangan antara penggugat dan tergugat. Oke. Nah, setelah itu, selain pada proses pemeriksaan, pemeriksaan persiapan. Dalam proses pemeriksaan persiapan ini ada beberapa macam ya. Yang pertama ada proses pemeriksaan singkat, ada cepat, dan ada proses pemeriksaan biasa. Nah, dalam proses pemeriksaan singkat itu apabila tadi proses dismisal proses itu penetapan kepala tunggok ditolak, nah maka penggugat bisa melakukan perlawanan, kemudian dilakukan proses pemeriksaan singkat. Nah, kalau pemeriksaan biasa adalah pemeriksaan biasa yang diproses oleh 3 orang hakim. Nah, kalau pemeriksaan cepat itu pemeriksaan yang digunakan apabila ada dasar yang mendesak untuk diputuskan. Ya. Selain dalam proses tadi pemeriksaan persiapan, hakim juga bersifat wajib bebas dalam menetapkan beban pembuktian. Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, baik para saksi, para keterangan ahli, surat, tulisan, dan lain sebagainya. Dan untuk sahnya pembuktian itu sekurang-kurangnya 2 alat bukti berdasarkan keyakinan hakim. Nah, itu sesuai dengan pasal 80 UU nomor 5 tahun 1986 tentang PT-UN, juga ayat 107 UU nomor 5 tahun 1988 tentang PT-UN. Nah, dalam pemeriksaan saksi, hakim karena jabatannya dapat memerintahkan seseorang untuk mendatangkan kesaksian, untuk mendatangkan saksi untuk didengar kesaksiannya. Nah, apabila saksi tersebut kok tidak datang dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, hakim dapat meminta bantuan polisi untuk memaksa saksi tersebut hadir dalam persidangan. Nah, namun hal ini dikecualikan apabila saksi tersebut di luar wilayah sengketa itu diadili. Nah, karena ini saksian di pemeriksaan dapat diserahkan kepada pengadilan di wilayah hukum tempat kediaman saksi tinggal. Nah, dalam ini kok hakim itu ragu dalam menetapkan keputusan. Untuk menambahkan keyakinan hakim dapat mendatangkan ahli untuk memberikan keterangan walaupun tidak didatangkan oleh para penggugat ataupun tergugat. Peran aktif hakim ini untuk mencari kebenaran material sesuai dengan tugasnya. Nah, dalam rangka mencari kebenaran materi ini, hakim dapat menentukan sendiri. Dan selain itu, implikasi atau akibatnya asas hakim bersifat aktif ini, hakim dapat memutuskan perkara dengan menggunakan prinsip ultra petita atau memutuskan di luar apa yang dimohon oleh penggugat. Nah, karena hal ini diperlukan oleh hakim
untuk mempertimbangkan keputusan yang disengketakan guna menilai keabsahan keputusan tun tersebut bersifat akibat hukumnya. Kemudian setelah di prosedur dari pemeriksaan persiapan, kemudian hakim setelah menimbang-nimbang kemudian melaksanakan putusan, yang mana putusan ini dalam amal putusannya dapat berupa putusan itu gugatan itu ditolak, gugatan itu diterima, gugatan dikabulkan, gugatan itu tidak diterima, dan gugatan itu dinyatakan seperti itu. Selanjutnya untuk nomor soal yang kedua adalah mengenai harapan tentang PT UN di masa yang akan datang. Tentunya lahirnya PT UN itu bertujuan untuk melindungi masyarakat, melindungi rakyat dan bangsa dari kehidupan yang tidak stabil, berkeadilan dan bermartabat. Nah, selain itu juga untuk membina hubungan antara pemerintah atau badan tun yang memegang teguh komitmen tata usaha negara dengan rakyat. Hal ini juga lahirnya PT UN sebagai perjuangan rakyat dalam memperjuangkan hak-haknya atas keputusan tun yang dianggap melanggar atau merampas haknya. Kemudian tentunya dalam pelaksanaan putusan tun itu pada intinya yang pertama adalah putusan itu bersifat hukum tetap. Yang kedua, apabila tidak dilaksanakan yang pertama putusan itu bersifat hukum tetap. Ketetapan hukum itu harus dilaksanakan bagi para penggugat. Apabila tidak dilaksanakan maka keputusan tadi tidak ada hukum lagi pokok. Tetapi dalam hal ini keputusan tun ini tergugat tidak mau melaksanakannya, maka akan dikenakan upaya paksa berupa uang dan sanksi administratif kepada pejabat yang bersangkutan. Nah, apabila tidak mau membayar, maka langkah terakhir adalah pengajuan kepada Presiden melalui dan pemberitaan di media massa. Dari ini eksekusi tadi dari putusan yang bersifat hukum tetap sampai terakhir kok tidak mau menjalankan, kan menunjukkan bahwa proses yang panjang, menyita waktu yang lama dalam proses pelaksanaan putusan peradilan tata usaha negara, yang hal ini tidak seimbang dengan salah satu tujuan peradilan atau salah satu asas atau prinsip keadilan penyelesaian, prinsip lembaga peradilan, yang mana prinsipnya itu prinsip penyelesaian dengan perkara cepat, murah dan sederhana. Kemudian ketidakefektifan eksekusi putusan PT UN merupakan masalah yang signifikan bagi keberlangsungan eksistensi PT UN. Jika hal ini terus terjadi, maka mungkin menurunkan kepercayaan masyarakat kepada PT UN untuk terus melakukan upaya hukum di PT UN.
Selain itu, permasalahannya adalah tidak ada lembaga eksekutor dalam melaksanakan putusan tuntutan. Bisa kita simpulkan bahwa ketidakefektifan keputusan ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah yang pertama, tidak adanya pengaturan yang tegas mengenai pelaksanaan putusan tata usaha negara tadi. Kemudian PT UN tidak memiliki lembaga eksekutor khusus dalam memastikan putusan itu benar-benar dijalankan. Nah, dan juga permasalahannya juga adalah banyak masih buruknya budaya hukum atas kepatuhan para pejabat atau badan tun untuk melaksanakan putusan pengadilan tata usaha negara, serta lemahnya sanksi tadi yang diberikan bagi para pejabat tun yang tidak melaksanakan putusan. Tadi kan sanksinya hanya upaya berupa uang paksa dan sanksi administratif. Ya, harapannya semoga PT UN menjadi lebih baik lagi, lebih mengedepankan tadi prinsip-prinsip peradilan dipegang kembali, yaitu tadi adalah prinsip penyelesaian perkara cepat, murah dan sederhana, tidak berbelit-belit dan tidak memakan waktu yang lama. Dari tadi permasalahan yang ada, tentunya harapan saya yang pertama perlunya adanya revisi peraturan, tentunya peraturan tentang lembaga terkait yaitu PT UN mengenai tadi memaksimalkan efektivitas eksekusi putusan dalam melaksanakan sengketa tata usaha negara, khususnya UU PT UN, untuk mengatur lebih dalam lagi, mempertegas sanksi pelaksanaan putusan PT UN jika tidak dilaksanakan bagi pejabat maupun badan tun. Mungkin bisa ditambahkan sanksi pidana, mungkin bisa ditambahkan. Nah, kemudian untuk para pejabat atau hukum badan tun, budaya hukum tadi tidak yang buruk seperti tidak melaksanakan keputusan itu, tolong untuk dijalankan sebagai untuk mematuhi secara sukarela, ikhlas tanpa upaya paksa untuk pelaksanaan PT UN. Hal ini sama-sama kita lakukan agar tadi cita-cita tujuan didirikannya PT UN berjalan dan tercapai, adalah untuk pelaksanaan tadi melindungi rakyat bangsa dari kehidupan yang tidak stabil, berkeadilan dan bermartabat, dan sebagai hubungan antara pejabat badan tun yang mana memegang teguh komitmen tata usaha negara dengan rakyat. Semoga harapan-harapan tadi bisa terlaksana dan peradilan tata usaha negara menjadi lebih baik lagi dan dipercaya oleh masyarakat. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan kesalahan milik saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.